Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today is a special day because samping saya adalah hamba Pageant. Ya inilah hamba-hamba pageant yang ngondek, tapi nanti kita akan ada top dan juga lady. Top lady. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Anas. Dia adalah seorang desainer kondang dan juga bukan kondangan aja, tapi juga sampai Miss Universe International. Jadi kita bakal ngobrol dulu sama Anas. Jadi kayak cerita-cerita dari dulunya awalnya gimana. Lu dari umur berapa sih kayak akhirnya decide untuk jadi desainer? Aku itu decide jadi desainer itu sejak waktu SMA. Pas waktu pelajaran matematika, di guru di papan nulis matematika, gue ngegambar sketsa, sampai dirampas. Gimana Bet? Gimana? Apa gitu ya Bet? Apa gitu? Oke. Terus? Gitu, sketsa sampai dirampas gitu. Ini apaan? Kok malah nggak belajar gitu? Gambar Pak, gitu kan aku pengen jadi desainer. Gitu. Oh gitu dari SMA? Iya jadi SMA. Terus akhirnya kapan tuh akhirnya lo terjun nih jadi desainer? Anas, belum setelah SMA, belum pengumuman lulus tuh, aku langsung kabur Nek ke Jakarta, jangan ditiru ya. Kamu dari mana sih Nek? Ceritain dong, Anas itu asal dari mana? Nama aslinya siapa sih sebenarnya Mak? Gue itu aslinya itu orang Madura. 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 Waduh, sate Madura. Waduh, terus? Dan aku besar ada di sebuah kampung tempat pengrajin batik lah di Madura gitu. Jadi emang basicnya aku emang udah biasa, tangan aku emang udah lentik-lentik gitu ya. Oh, lentik dari dulu ya? Dari TK udah bisa ngebatik, Bo. Oh, bagus. Ya kan. Karena memang orang tua, ayah, ibu emang pembatik gitu. Oh gitu. Akhirnya lo jadi terinspirasi dari mereka. Benar. Inspirasi lo pertama kali jadi desainer tuh sebenarnya dari siapa sih? Orang tua lo atau? Inspirasi aku jadi desainer itu karena aku suka beauty pageant. Beauty pageant. Yeah. Sejak kapan lo suka beauty pageant? Awalnya beauty pageant itu pas kelas 6 SD kalau nggak salah, itu waktu tahun 99. Nah, aku kan disuruh jaga oven tuh sama nyokap gue. Jaga oven ya, Mbak? Bikin kue, tiba-tiba kakak gue ngajak gue, lihat tuh ada pemilihan Ratu Kecantikan. Gue tinggalin dong itu oven sampai angus. Langsung ngedeprok dong depan TV. Ih, bagus, cewek-cewek cantik pakai bunga di telinga. Jadi dari 6 SD Anas udah suka nonton beauty pageant. Akhirnya SMA baru mulai kepikiran jadi desainer. Nah, dulu sekolah di mana dan sejak kapan lo akhirnya mulai ikutan Putri Indonesia? Aku sekolah di LPTB Susan Budiarjo tahun 2007-2008. Setelah itu aku masuk komunitas pageant lovers. Nah, dari situ tuh mulai kenal temen yang pageant lovers, ini akhirnya dikenali nama pelaku pageant gitu. Dipakailah baju aku sama Mbak Artika Sari Devi pertama kali. Oh, gitu. Tunggu bentar. Perjalanan lo dari SMA nih. Tahun berapa tuh? Tahun 2007. 2007. Terus lo ke Jakarta tahun 2007 pertengahan. Lo sekolah berapa lama dan akhirnya? 1 tahun aja. 1 tahun dan akhirnya setelah dari lulus itu berapa tahun kemudian akhirnya dilirik nih sama PI gitu? Aku sejak tahun 2010 udah mulai 2009 peralihan 2009 ke 2010 udah mulai ada yang make tuh. Oh, jadi udah 1,5 tahun dari 2 tahun itu ya. Bener. Jadi Miss-Missan itu pakai, baru Putri Indonesia mengajak lo atau gimana tuh? Ya habis itu karena mungkin hasil karya aku cocok di dunia beauty pageant, jadi official Putri Indonesia
mengajak saya untuk jadi sponsor mereka gitu. Awalnya sponsor Di pemilihan Putri Indonesia 2013. Waktu itu aku sama si Soko, sama si Yogi. Oh ya Allah, Yogi Pratama dan juga Soko. Iya tuh gue ingat banget awal-awal ya, Nek. Jadi bertiga, tapi sampai sekarang yang masih bertahan Anas Official ini udah sampai 2019 ya, Nek. Karena emang passion kali ya, Nek. Emang pecinta ya, Mak. Terus gue mau nanya lagi nih, di saat lu memutuskan untuk menjadi desainer, orang tua lu sebenarnya dukung gak sih, Nek? Dukung, karena aku bilang gini, awalnya aku kan mau dijadiin ini, Mbok, perawat. Kamu habis SMA sekolah perawat ya? Aduh, enggak deh. Gitu. Aku kan bisa gambar, aku mau sekolah sendiri deh ke Jakarta. Aku mau nyari sekolah sendiri. Habis itu aku langsung cari sekolah sendiri di Jakarta, daftar sekolah sendiri, segala macem. Ya udah gitu. Karena aku bilangnya ke orang tua aku kan punya usaha batik, jadi aku bisa ngembangin batik mereka juga gitu. Sampai sekarang? Sekarang. Oh gitu, jadi batik-batik itu semuanya dari Madura? Bener. Oh wow, oke. Rintangan yang paling berat dan paling memorable yang pernah dilalui sama Anas apa? Sekarang kan kayak perjalanannya sampai akhirnya sekarang udah stable lah ibaratnya, ya nggak sih, Nas? Maksudnya kayak baju-baju lu juga bukan hanya miss-missan atau putri-putrian yang di Indonesia aja pakai, tapi sampai international, the universe. Ada nggak sih pengalaman gitu yang paling berharga dan paling memorable, paling beratnya tuh apa? Mungkin pas awal-awal buka jadi desainer kali ya. Karena aku kan waktu awal-awal jadi desainer itu aku bukanya di basement pasar. Oh ya? Iya, dengan cuman ukuran 2 kali 3 meter gitu kan. Dan aku semuanya kerjainnya sendiri gitu. Seriusan sendiri? Iya, aku sama dibantu satu karyawan yang tengah ngejahit gitu. Itu pas abis Susan tuh? Abis Susan, tapi aku sempat magang di almarhum Ade Sagi. Di rumah tahu nggak? Tahu. Ya, berapa bulan ya, sekitar sebulanan doang. Habis itu aku langsung keluar, terus aku langsung berani nih buka sendiri. Aku kan nggak punya tempat ya di Jakarta gitu kan. Ya udah aku sewa tempat di basement di Blok M Square. Jadi ngumpul dah tuh sama penjahit-penjahit Padang gitu kan, di sana. Jadi ya gak lama dari itu langsung 4 bulan 5 bulan kontrak, pindah sini pindah sana akhirnya sampai kenal Putri Indonesia gitu. Oh wow, jadi memang lo tuh mulai bener-bener dari nol banget ya, Nas. Tapi memang selain aku sibuk di dunia fashion designer, aku memang sering kumpul sama komunitas pageant. Jadi kadang ada buka puasa bareng lah. Jadi dari itu aku kenal sama. Itu dari awal lo pindah ke Jakarta? Iya, memang. Jadi Anas ini juga rumahnya ini sudah melahirkan ratu kecantikan yang bernama Nuestra Belleza Jatim Zuela. Silakan lu, aduh, Ma. Duduk tetap Venezuela. Venezuela mampu. Perkenalkan nama asli Anda siapa? Nuestra Belleza Jatim Zuela, ini panjang banget nih nama lo. Iya kan, ini emang filosofinya sih, aku kan emang kalau pageant sih emang kiblat
di mana-mana sih Venezuela. Apa sih negara-negara Latin kan, khususnya Venezuela. Berhubung aku berasal dari Jawa Timur, aku fusion nggak sih bahasa Inggris? Fusion, pakai makanan ya Mak, fusion ya Mak. Gabung jadinya jadi Venezuela sih. Nama Anda sebenarnya adalah? Nama aku adalah Yopi Kurniawan Arif. Kalau biasa PJ Lovers manggil aku namanya Umi. Umi. Aduh ya Allah. Jadi memang banyak banget yang request soal tentang pageant-pageant. Saya langsung panggil mereka berdua ya. Bukan manggil, saya langsung callingan baru kemarin ini. Say, gue interview ya, say. Soal pageant boleh nggak, say? Boleh capcus ke Sindang, Mak, gitu kan? Bentar lagi aja lebarannya. Kemarin kan baru Hayati. Oh, bukan itu ya. Nggak boleh, apa? Lebaran boti kan nggak boleh. Lebaran Hayati. Kan. Oke, terus akhirnya kenapa bisa melahirkan Yopi ini dan sejak kapan sih? Oh, awalnya dia itu mau ngelamar kerja di Jakarta. Di salah satu TV. Daripada dia jadi banci ketimpringan di pinggir jalan gitu ya. Iya, pertama kali tuh gue rekrut dong karena emang kenal dari Lo awal. kenal dari mana sih? sama-sama PL kita. PL kita. Dulu kan gini, dulu tuh belum zamannya hits kayak Instagram, Facebook dan sebagainya. Dulu ada kayak semacam kayak forum Kaskus gitu kan. Tapi itu khusus buat pageants, namanya dari Indo Pageants. Zaman dulu itu emang kita di forum itu Ngumpulnya di forum ngumpul itu. situ. Jadi lebih kayak intimate gimana, jadi ya kenal kayak gitu. Oh, jadi lu dari dulu banget nih? Aku kenal Anas 2007 kalau nggak salah, tapi baru meet up 2013 waktu gue lagi ada training di Bogor. Dulu kan gue kan banker kan. Wow, Yopi Kurniawan seorang banker. Gue banker, lulus kuliah, keterima itu kerja ya di banker. Aku training di di Bogor 2 tahun, 45 hari, 1,5 bulan kalau nggak salah ya. Kalau ada waktu luang nyamperin Anas ke Jakarta waktu dia juga pameran. Lu pameran apa lagi nih? Pameran PRJ nih. PRJ di Jaga Batik. Di Jaga Batik. Oh, batik orang tua lo itu. Iya. Wah. Apa sih ini namanya, Nek? Batik melati kalau mau ke Madura ke Sumenep Batik Melati. Alibaba. Merah-merah jualan Oh gitu. Terus akhirnya kalau bisa terima sih India. Karena kita memang passionnya sama. Jadi emang udah dia itu chemistry-nya dapat sih kayak gitu. dapat. Sejak kapan sih nonton Miss Universe? Kalau Anas kan nih dari dia SD kelas 6, kalau lo dari kapan tuh? Sejak tahun 2000 waktu itu yang menang Lara Dutta dari India. Kayak gitu. Lara Dutta dari India menang Miss Universe dan pada saat itu aku ngikutin terus sampai detik ini, sampai tahun 2010. Semakin meletek ya, Mak? Semakin melekat dan pada saat itu Indonesia dipanggil 2005. Mbak Artika. Oke, pertama kali pada saat Artika Sari Devi dipanggil Place Top 15, gimana perasaan lo? Gue gini aja sih ya. Dulu itu emang bokap kan demen langganan salah satu koran lokal kan. Di situ aja kita berdua hobi clipping loh. Clipping ada foto Mbak Artika lagi di balkoni, kita gunting, tempel ke kertas. Di buku pelajaran bahasa Indonesia gitu. kita gitu ya. Isinya bukan ini gitu. Ya Allah, Nek. Kayak gitu, saking emang saking suka pageants-nya. pageant. Terus emang pada saat Indonesia dipanggil ya suatu kebanggaan tersendiri lah ya. Dan waktu itu masih belum live ya. Masih belum live. Jadi tayangnya masih ya tunda kayak gitu. Tapi beda kayak dulu TV dulu sama sekarang. Dulu pakai SIM masih bisa kita lihat kan. Kalau sekarang mah udah blur manja. Oh gitu, Mak. Waktu itu aku ketemu Mbak Artika langsung pada saat ada event Putri Indonesia 2015. Waktu itu yang kan Yulia Kusuma Putri menang, kan diundang Anas. Jadi aku kan emang gini loh, udah kelar resign, gue pengen ke Jakarta kan banyak temen kan. Ya udah pada saat itu Anas ngundang, "Ma, kalau lu mau nonton PI, cus deh ke JCC." Oh ya udah. Nah, pada saat itu emang gue gila, maksudnya ketemu kayak Bitwikin emang kan ngisi buat foto bareng enggak? Foto bareng. Kalau sekarang kalau sekarang maksa sering ketemu ya udah lah ya kayak temen. Sekarang udah jadi Oh, Ratu Kecantikan. Nuestra Beleza. Mbak Artika, oh my god, Mbak Artika gitu loh. Sampai pada akhirnya kan emang ada jeda panjang tuh sekitar 8 tahun. Indonesia kan pacarnya placement di Miss Universe. Dan pas itu ada seorang Wulandari Herman. Jadi aku emang nggak tahu ya. Aku pengen cerita sih emang kalau Wulandari sih emang salah satu panutan sih bagi aku dan dia mungkin salah satu orang yang menginspirasiku bisa berada di posisi sekarang.
Kenapa Kayak tuh, Nek? gitu. Jadi dulu itu emang gini ya, aku dulu waktu aku kan emang temenan sama Wulandari. Aku nggak tahu kan emang demen-demen aja. Aku udah temenan di sosial media dengan Wulandari waktu di Facebook sebelum dia ikut Putri Indonesia. Dan pada saat ikut Putri Indonesia dia menang. Aku kan masih 2003 ya masih di daerah lah ya kayak gitu. Aku kan sempat kayak nulis status di Facebook. Aku pengen hijrah nih ke Jakarta. Terus Wulandari bilang see you around models kayak gitu. Dan emang dari ucapan itu aku sampai sekarang masih keinget. Oh, kata-kata dia terwujud. Makanya kita tuh sekarang udah berada di posisi kayak sekarang. Models. Ayam goreng. Waktu itu memang pada tahun itu aku nanganin Wulandari gaunnya untuk di Miss Universe. Jadi kita tuh intens sekali. Intens kayak gitu kan. Komunikasinya. Pakai gaunnya Foblaster yang sangat fenomenal itu. Kayak gitu di Russia. Gitu. Terus kalau misalnya kontestan dari berbagai negara pernah pakai gaun Anas itu negara mana aja sih, Nek? Ada dari Bahamas, ada dari Cayman Island, ada dari Jerman, ada dari Belanda. Terus yang paling jedar adalah Venezuela. Mampus, itu kayak ibarat impian lo bukan sih, Nek? Iya, benar. Terus akhirnya mereka datang ke sini fitting atau gimana nih? Enggak, kita nggak pakai fitting. Nggak Aku pakai main fitting. Insting. Insting Anas. Insting Anas kayak gitu. Pas banget loh di badan-badan mereka semuanya. Karena memang ya namanya seorang pelaku beauty pageant pasti proporsi badannya gitu-gitu aja, Nek, gitu. Oh gitu, Nek. Iya. Tapi mereka selalu bilang ukuran lingkar dadanya segini, lingkar pinggangnya segini. Aku udah main-main ngira-ngira sendiri gitu. Oh, gitar. Jadi memang udah langsung zlap. Tapi emang ya aku kan sering banget pakai bajunya Anas ini ya kan. Pinjem, Mak, pinjem. Nggak tahu diri gue emang ya. Gue pakai baju dia emang seret pet yang ukuran ini ukuran S loh nih. Set. Jadi, say. Juga kalau ngelipetnya bawahnya juga gampang banget. Nggak peres ya, Mak? Nggak peres ya, Mak? Repot-repot nyetim juga ya. Ember, nggak repot-repot nyetim deh pokoknya kalau bajunya Anas ini ya, Nek. Terus, Nek, gue mau nanya dong. Secara kan lu udah pelaku beauty pageant udah lama banget nih. Tips and trick buat orang-orang yang mau ikut beauty pageant, syaratnya apa aja sih, Nek? Atau enggak kayak mungkin tips dari lo kayak sebelum mereka ikutan beauty pageant, make sure lo harus berpikiran ini. Aku dulu ya. Kamu mesti tahan mental terhadap bulian netizen. Mau nambahkan? Gitu, kalau aku sih ada niat sih dari dalam diri pribadi, bukan karena pakesan atau kayak gimana. At least kalau kamu udah niat, kamu udah tahu resiko apa yang bakal terjadi ke depannya kayak gitu. Dipersiapkan ya emang ya satu sih mental ya, karena paling penting mental. Mental sih, soalnya kita hidup yang namanya beauty pageant mesti cantik kan Nek. Kayak gitu kan. Maksudnya tahu diri lah, bukan tahu diri gimana sih maksudnya? Maksudnya apa ya? Julita Bahari ya nih ya. Di tim Zuela ini ya, Mak. Ayo katanya putra ikut saja kok. Ayo kok Julit sih, Mak. Kayak gitu kan emang 3B kan, brain, beauty, and behavior. Brain udah pasti, kita otak kan kita perlu belajar, udah pasti. Beauty ya orang kan udah ngeliat fisik lo dulu, oh lo cantik, emang lo pantas kayak gitu kan. Iya gak sih? Jujur gak sih gue? Behavior sih yang penting, attitude nomor satu. Attitude nomor satu. Tapi kan banyak nih teman-teman yang pengen banget ikutan beauty pageant, tapi kan kagak dutan, Nek. Gimana dong? At least kayak ya pintar-pintar nyari sponsor sih. Oh iya tuh, Kan zaman now itu. Karena kan kayak kalau gitu. kayak Putri Indonesia, Miss Indonesia, Kita nggak bisa berdiri sendiri loh. biasanya kan memang Pemda setempat sponsorin kan. Daerah setempat kayak gitu. Biasanya kalau emang bawa sas provinsi atau Karena apa. memang terjun di dunia beauty pageant itu modalnya kenceng, Bo. Kenceng pasti, dan kita emang nggak bisa kayak berdiri sendiri. Kita Berdiri nggak bisa independen loh. Kita emang harus kayak kerjasama dengan sponsor atau kayak gimana. Pasti ada sponsor yang mau buat apa namanya nge-backup kita. Tapi kalau misalnya itu kan kalau sudah jadi, nah sebelumnya gitu loh kayak misal lo berdua punya anak perempuan, lo berdua kan cita-cita nih ya anak lo jadi beauty pageant. Lo apa yang akan lo latih dari kecil? Catwalk dulu. Dari kecil? Iya. Catwalk Catwalk dong. dong, karena emang gue Biar bisa muter kayak Venezuela. Karena emang gue punya visi misi. Emang putaran catwalk Venezuela sama Indonesia beda, Say? Beda, kayak gitu, beda. beda. Coba apa bedanya coba? Lo bisa dong, Pi. Lo kan pasti bisa, Pi. Kontestan dari Venezuela itu di tangga aja mereka bisa muter muter loh.
kayak gitu kayak kemarin. Kadang gitu. jatuhin selendang, angkat selendang dari kaki bisa. Kayak gitu banyak kok. Pokoknya Venezuela itu adalah sumber inspirasi semua yang berbau beauty pageant. Yeah, that's why I choose this name. Jatim Zuela. Kayak gitu. Menurut lo nih, sekarang kan Filipina udah berapa kali nih menang ya? Yeah. Indonesia bisa nggak nih, Say? Gak ada yang nggak mungkin sih kan, karena kalau aku pribadi sih Indonesia itu sekarang udah mulai bangkit. Iya ya Dek, seneng banget deh. Sorry ya, ini sejak adalah waktu Ariska menang Miss Grand International, dan itu aku pengen ngomong lagi, itu adalah salah satu impian Anas, di mana Anas berimpian ada seorang perwakilan entah dari negara manapun yang bisa menang beauty pageants. Aduh gue merinding. Gaun aku. 2 hari habis. Temen kita sendiri si Ariska. Alhamdulillah. Iya kayak iya kita nonton live streaming sampai gemeteran gitu loh. Maksudnya kita nggak nyangka gitu kan. Mas, udah deh, gue pengen siapapun itu bisa menang pakai gaun gue. Nggak tanya Rizka kan, teman-teman kita sendiri kayak gitu kan. Itu yang emang kayak itu adalah era kebangkitan. Gue masih ingat tanggalnya 25 Oktober 2016. Tapi emang ini emang jalan Tuhan tuh luar biasa ya. Ariska itu bukanlah pemenang dari Putri Indonesia, dia adalah fourth runner up ya. Third runner up. Dia adalah third runner up dari Putri Indonesia. Dia sebenarnya tidak ada kompetisi internasional. Cuma ada petisi. Ada petisi dari para pageant lovers. Akhirnya waktu itu Miss Grand kita masih nganggur nih, nggak ada wakilnya. Jadi dikirim ke sana. Terus alhamdulillah dia menang ya, Nek. Setelah itu semuanya pada ikut-ikutan. Ada Felis Wang, second runner up, dan seterusnya ada Intan Letrino di Miss Supranational di Solo Top 10. Terus ada Kis Jawaro Top 13 dan sampai berlanjut keesokan tahun selanjutnya si Kevin.